Pramitasari, merupakan guru SMP Negeri 2 Ramli Puji. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Ketiga dalam jabatan LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja atau yang disebut dengan UKIN, di mana UKIN tersebut merupakan tugas akhir dari serangkaian pembelajaran di PPG. Berikut video UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat, semangat, dan ceria selalu. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa ya nak ya. Nah, kita awali dengan berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Coba Mas Faizal, dipimpin doa Mas Faizal. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Faizal. Semoga dengan mengawali dengan berdoa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan mendapat keberkahan. Amin. Kemudian anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kalian, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Kemudian, coba kalian mengisi presensi yang ada di kolom chat dengan menuliskan nama dan kelas kalian, beserta nomor absen kalian ya anak-anak. Alhamdulillah kalian sudah menuliskan presensi, sudah menuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Kemudian untuk selanjutnya, Ibu ingin tahu kelengkapan yang sudah kalian persiapkan. Nah, alat tulisnya sudah disiapkan semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. LKPD sudah Ibu share di malam ya anak-anak. Sudah kalian print semua untuk LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah kalian print semua. Coba ditunjukkan LKPD-nya. Ibu ingin tahu LKPD-nya mana ya? Wah, hebat semua ya. Oke, jadi sudah sip persiapan kalian. Nah, meskipun kita pembelajaran online atau daring atau PJJ, namun semangat kalian harus tetap dikobarkan. Agar kalian lebih semangat, Ibu ingin tahu tepuk semangatnya kalian mana ya? Tepuk semangat. Semangat. Yeay, hebat ya. Jadi kalian sudah semangat semua. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu himpunan semesta dan apa itu himpunan kosong. Jadi kita untuk pertemuan kita hari ini, kita untuk babnya masih tetap yaitu bab 2 tentang himpunan. Namun lebih spesifik ke subbab yaitu himpunan bagian. Nah, himpunan bagian anak-anak, apa ya himpunan bagian itu ya? Sebelum kita masuk ke himpunan bagian, Bu ingin tahu tentang pemahaman kalian pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang himpunan kosong. Coba siapa yang masih ingat himpunan kosong itu apa ya? Saya Bu Faisal. Oke Mas Faizal, apa himpunan kosong itu nak? Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Oke, sip. Jadi, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi, tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong itu dinotasikan dengan kurung perawal tanpa anggota atau angka 0 dicoret ya.
Kemudian anak-anak di sini Ibu mempunyai contoh himpunan kosong ada 3. Himpunan nama hari yang dimulai dari huruf P, kemudian himpunan bulan yang memiliki 34 hari, kemudian himpunan kelinci yang bermata 5. Ya, himpunan nama hari yang dimulai dari huruf P kan tidak ada ya. Kemudian himpunan bulan yang memiliki 34 hari juga tidak ada. Kalau hari itu biasanya 1 bulan itu ada berapa hari ya anak-anak? 30 hari. Ada 30, ada yang 31. 29 itu biasanya itu bulan apa? Februari. Oke, Februari pun tuh ada 2, yaitu 29 dan 28. Ya, 29 itu ketika tahun itu adalah tahun kabisat, di mana tahun kabisat itu adalah tahun yang bisa dibagi oleh angka 4 ya. Jadi yang lahir pada bulan Februari di tanggal 29 itu dirayakan selama 4 tahun sekali anak-anak. Jadi tidak setiap tahun ulang tahunnya, tapi 4 tahun sekali ya. Kemudian himpunan kelinci yang bermata 5. Lah, kelinci matanya ada 5. Kelinci itu matanya ada berapa ya? 2. Kalau mata 5, wah unik ya, ajaib ya. Kemudian dari ketiga contoh ini, siapa yang bisa memberikan contoh salah satu contoh himpunan kosong? Siapa yang bisa? Sebutkan nama. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Najwa. Apa nak contohnya? Yang bisa terbang. Himpunan Kumpulan rumah yang bisa terbang. kumpulan rumah yang bisa terbang. Wah, rumahnya bisa terbang ya. Nah, kan tidak ada ya rumah itu yang bisa terbang. Oke, si pinter Najwa. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, Saira. Oke, Mbak Saira, coba contoh himpunan kosong. Apa nak? Himpunan nama bulan dalam kalender Masehi yang berawalan huruf Z. Himpunan nama bulan yang berawalan oleh huruf Z. Oh iya, kan tidak ada ya Z ya. Kalau bulan itu mulai dari bulan apa sampai apa? Januari sampai Desember, nggak ada yang depannya Z. Oke, sih pintar semua ya. Ibu rasa sudah cukup untuk contohnya. Kemudian anak-anak, nah di sini Ibu mempunyai 4 gambar binatang. Coba, ini gambar binatang apa saja ya? Kerbau, kelinci, kemudian kambing. Oke, dari keempat binatang ini, siapa yang bisa menyebutkan semesta yang mungkin? Ayo, apa semesta yang mungkin? Adakah yang bisa menyebutkan? Ayo Mbak Najwa, apa Mbak himpunan semestanya? Berkaki 4. Himpunan hewan berkaki 4. Oke, jadi semuanya itu hewannya kakinya ada 4 ya anak-anak. Kemudian ada lagi, yang mana? Saya Bu Asrokin. Oke, Mas Asrokin, semesta yang mungkin apa Mas? Kumpulan hewan ternak. Kumpulan hewan ternak. Oke, semua diternakkan ya. Mungkin ada lagi? Saya Bu Nisa. Oke, Mbak Nisa. Apa Mbak Nisa? Kumpulan hewan pemakan rumput. Oke, kumpulan hewan pemakan rumput. Kalau pemakan rumput itu di dalam pelajaran IPA itu termasuk hewan apa? Herbivora. Oke, hewan herbivora ya. Oke, sudah sip semua. Kemudian anak-anak, di sini ada gambarnya Bapak Himpunan, yaitu Cantor, di mana beliau adalah seorang matematikawan asal Jerman, keturunan Yahudi. Coba kalau kalian baca dan kalian simak, beliau pada umur 22 tahun loh, 22 tahun anak-anak. Beliau sudah mendapatkan gelar apa? Doktor ya. Ibu ingin kalian bisa mencontoh beliau. Bagaimana caranya? Gampang. Dengan apa? Dengan rajin belajar ya. Kemudian anak-anak di sini Ibu mempunyai video motivasi. Kalian simak ya video.
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ Sudah anak-anak ya, jadi kalian sudah melihat video motivasi anak-anak. Siapa yang bisa menjelaskan atau kalian mendapatkan hikmah apa dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, coba Mbak, siapa Rika ya? Coba Mbak, apa Mbak? Jangan pernah mengeluh, hal baik akan kembali kepada kita. Oh iya, si pinter ya. Jangan pernah mengeluh, hal baik akan kembali kepada kita. Kayak misalnya tadi kan ada seorang pemuda ya yang tidak pelit ya. Kayak misalnya ada penjual yang tadi bawa gerobak itu. Nah, itu juga dibantu ya sama dia ya. Kemudian apalagi ada seorang pengemis ya. Seorang ibu sama anaknya mengemis, di mana anaknya itu ingin bersekolah. Nah, kemudian dibantulah sama pemuda tadi. Dibelikan apa? Dibelikan seragam anak-anak. Jadi itulah kalian tuh harus apa? Saling berbuat baik. Anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 anak-anak. Untuk yang pertama, apa ya yang pertama lah? Yang pertama ini 3.4.6. Coba untuk tujuan yang pertama Ibu ingin Mbak Via yang membaca. Coba Mbak Via, dibaca Mbak Via. 3.4.6 menemukan konsep himpunan bagian. Oke, jadi untuk tujuan yang pertama, kalian akan menemukan konsep himpunan bagian. Terima kasih Mbak Via. Untuk tujuan yang kedua, Ibu ingin Mas Adam yang baca. Gimana Mas Adam? 3.4.7 menganalisis himpunan kosong merupakan anggota dari himpunan bagian. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, Ibu ingin Mas Zen. Mas Zen, coba dibaca Mas Zen. 4.4.4 menunjukkan penyelesaian masalah kontekstual yang berhubungan dengan himpunan bagian. Oke, terima kasih Mas Zen. Jadi itulah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dengan secara daring atau online melalui Google Meet ya anak-anak. Jadi tetap seperti pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian nanti akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD-nya sudah kalian tunjukkan ya dan sudah di-print semua. Kemudian untuk yang selanjutnya, dari LKPD yang kalian kerjakan itu nanti akan kalian diskusikan. Nah, didiskusikan nanti akan Ibu buat kelompok. Nah, karena ini jumlahnya ada 16 peserta didik, akan Ibu gunakan atau buat 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 peserta didik ya. Nah, setelah kalian diskusikan LKPD tersebut, LKPD itu nanti akan kalian diskusikan anak-anak, dan setelah kalian diskusikan, salah satu dari kalian akan kalian presentasikan ya. Nah, didiskusikan secara kelompok. Sudah Ibu buat kelompok ya anak-anak. Kemudian, nah di akhir sesi akan ada latihan soal atau kuis yang harus kalian kerjakan, di mana kuis tersebut akan Ibu share di WA group ya. Itu tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian tentang penilaiannya anak-anak. Nah, penilaiannya tetap ya seperti pembelajaran sebelumnya. Ibu mengambil 3 aspek, yaitu yang pertama adalah sikap, di mana sikap itu terdiri dari spiritual dan sosial. Untuk spiritual, Ibu nilai ketika kalian berdoa dan ketika kalian menjawab salam ya. Itulah gunanya kalian harus meng-on-kan kamera, karena dengan meng-on-kan kamera Ibu bisa tahu siapa yang khusyuk doanya dan siapa yang tidak khusyuk dalam berdoa. Kemudian dalam sosial anak-anak yang Ibu nilai adalah keaktifan dan rasa percaya diri kalian, apalagi ketika kalian percaya diri ketika tanya jawab atau kalian presentasi. Kemudian untuk penilaian yang kedua tentang pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan Ibu ambil dari kuis atau latihan soal yang kalian kerjakan. Kemudian untuk penilaian yang ketiga yaitu keterampilan, Ibu nilai dari LKPD yang kalian kerjakan. Untuk KKM-nya tetap ya anak-anak yaitu 68. Jadi usahakan nanti nilai kalian ketika kalian mengerjakan latihan soal atau kuis, usahakan nilai kalian itu jangan sampai di bawah 68 ya. Nah, anak-anak
Anak-anak coba ini gambarnya apa ya? Ya, coba anak-anak ini gambarnya apa ya? Upacara. Oke, upacara. Oke. Nah, anak-anak ketika kalian upacara pada hari Senin ya, contohnya kalau kalian perhatikan, kalian ketika upacara kan dikelompokkan ke dalam kelas masing-masing ya. Kelas 7 kumpul dengan kelas 7, kelas 8 kumpul dengan kelas 8, kelas 9 juga kumpul dengan kelas 9. Begitu juga dengan pengelompokan masing-masing kelas. 7A kumpul dengan 7A, 7B dengan 7B, dan seterusnya. Ya, karena itu ada bagian-bagian sendiri anak-anak. Dengan pengelompokan tersebut, kalian tidak akan salah dalam berbaris ya. Kemudian, nah di sini Ibu mempunyai gambar macam-macam hewan. Ada hewan apa saja ini ya? Hewan apa yo? Hewan apa ini ya? Ada ayam, kucing, kuda, sapi, Oke. Jadi anak-anak di sini Bu Mita punya 6 macam hewan, yaitu ada ayam, ada kucing, ada kuda, ada kerbau, ada elang, dan ada ular ya. Kemudian apa saja anggota himpunan hewan berkaki 4. Nah, ini sudah Ibu kelompokkan. Masing-masing sudah Ibu kelompokkan. Kalian fokus di dalam lingkarannya ya. Nah, ini untuk gambar yang ke-1. Kemudian untuk kelompok yang kedua. Kemudian untuk kelompok yang ketiga. Nah, coba untuk yang kelompok yang ke-1 di situ ada hewan, yaitu ada kuda, ada ayam, ada kucing. Nah, apakah itu termasuk bagian dari himpunan hewan berkaki 4 anak-anak? Tidak. Tidak. Kenapa kok bisa tidak? Kenapa? Ayam berkaki 2. Oh iya, ayam kakinya 2, kalau kuda sama kucing kakinya 4 ya. Jadi ini bukan termasuk ya. Kemudian yang kelompok yang kedua, nah apakah itu termasuk himpunan hewan berkaki 4? Tidak. Kenapa? Karena elang itu kakinya ada 2 ya. Kalau ular itu kakinya ada berapa ya? Tidak punya kaki. Tidak punya kaki. Oke, jadi ini juga bukan termasuk himpunan hewan berkaki 4. Kalau misalnya gambar yang ketiga, apakah ini termasuk anak-anak? Ya. Iya. Oke, karena kucing sama kerbau sama-sama mempunyai kaki sebanyak 4 ya. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai toples anak-anak, di mana di dalam toples itu ada 3 macam bola. Nah, 3 macam bola yaitu warna merah, biru, sama hijau. Sedangkan di luar toples itu ada bola warnanya orange. Nah, kalau kalian disuruh menyebutkan bagian bola yang ada di dalam toples, nah, otomatis kalian menjawabnya nanti apa? Bola warna apa? Merah, biru, sama hijau. Oke. Nah, namun anak-anak ketika bola yang hijau Bu Mita keluarkan, nah sisa apa yang di dalam toples? Merah dan biru. Merah sama biru ya. Kemudian ketika yang warna merahnya Bu Mita keluarkan, nah sisa apa? Biru. Sisa warna biru. Kemudian yang warna birunya Bu Mita keluarkan. Nah, kosong ya. Jadi kosong, tinggal apa? Tinggal wadahnya kosong ya. Nah, kemudian anak-anak di sini Ibu mempunyai permasalahan. Nah, permasalahan ini ada di LKPD kalian. Jadi di sini ada permasalahan anak-anak. Seluruh siswa kelas 7 SMP Cahaya, jumlah siswanya kan ada 40 orang ya. Di mana siswa itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Jika A adalah himpunan semua siswa laki-laki dan B adalah himpunan semua siswa perempuan, sedangkan C adalah himpunan semua siswa laki-laki yang suka sepak bola dan D adalah himpunan siswa perempuan yang suka menari ya. Dan S adalah himpunan seluruh siswa kelas 7. Kalian diminta anak-anak, apakah semua anggota A merupakan anggota bagian dari himpunan S? Nah, apakah anggota himpunan B merupakan anggota himpunan dari anggota
S, apakah anggota himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A, dan apakah himpunan C merupakan anggota himpunan dari himpunan S, dan apakah himpunan D merupakan bagian dari anggota himpunan dari B. Nah, untuk permasalahan ini anak-anak akan kalian selesaikan di LKPD yang sudah kalian pegang. Nanti kalian kerjakan menurut kelompok kalian masing-masing. KPD itu akan kalian kerjakan selama 20 menit ya anak-anak di dalam kelompok kalian masing-masing. Di sini Ibu sudah membuat kelompok anak-anak, di mana kelompoknya itu ada 4 kelompok. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sudah Ibu buat 4 kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Ya, untuk kelompok 1, anggotanya ada Mbak Sabil, Mbak Rika, Mbak Najwa, dan Mas Zen. Ya, di mana ketuanya adalah Mbak Sabil. Untuk kelompok yang kedua, itu ada Mbak Nafa, Mas Abi, Mbak Via, dan Mas Adam. Ketuanya adalah Mbak Nafa. Untuk kelompok ketiga itu ada Mas Faizal, Mas Ilyas, Mas Asrokin, dan Mbak Saira. Ya, kelompoknya adalah Mas Faizal. Sedangkan untuk kelompok yang keempat yaitu ada Mbak Nisa, Mas Fahrizal, Mbak Clara, dan Mas Imron. Ketuanya adalah Mbak Nisa. Nah, tadi pagi sudah Ibu buat kelompok ya. Jadi kalian bisa masuk di dalam kelompok kalian masing-masing. Iya, semangat mengerjakan LKPD anak-anak hebat. Namun sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu ingin tahu semangat belajarnya kalian. Coba Ibu ingin tahu tepuk semangatnya kalian. Tepuk semangat. Semangat. Silakan kalian kerjakan LKPD kalian secara kelompok di dalam WA Group selama 20 menit ya. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan kepada Bu Mita. Gitu ya anak-anak, silakan kalian diskusikan sesama anggota kelompok ya. Bahan ketiga itu kan ada gambarnya warna-warni ya, ada bola kuning, bola hijau, bola warna merah, dan bola warna biru ya. Kemudian ada panahnya. Nah, panah itu maksudnya adalah bolanya itu diambil. Nah, kalau misalnya ada panah, kemudian ada warna bola warna hijau, ketika bola warna hijau itu diambil, sisa di dalam wadah itu adalah bola apa saja gitu. Anak-anak kalian sebutkan. Kemudian setelah dari langkah tadi itu kalian simpulkan ya anak-anak. Nomor 1, anggota himpunan A, B, dan S adalah sebagai berikut. A 1, 3, 5, 7. B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nomor 2, yang A, ambil anggota pertama dari himpunan A, yaitu 1, sehingga sisa anggota himpunan A 3, 5, 7. Ternyata 1 ada di himpunan S. Ambil anggota kedua dari himpunan A, yaitu 3, sehingga sisa anggota 5, 7. Ternyata 2 ada di himpunan S. Karena semua anggota A merupakan anggota himpunan B, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Terima kasih Mbak Nafa. Jadi seperti itu ya anak-anak. Mungkin ada yang jawaban lain. Jadi untuk yang permasalahan kedua, di situ kan ada gambarnya apa tadi itu? Ada gambarnya lingkaran ya. Di mana lingkaran yang kecil yaitu lingkaran A itu ada di dalamnya lingkaran B ya. Kalian diminta untuk menyebutkan anggota himpunan A. Tadi sudah disebutkan dengan Mbak Nafa. Anggota himpunan A yaitu yang di dalam lingkaran A. Ada angka 1, 3, 5, sama 7. Sedangkan untuk yang anggota B, nah anggota B tadi itu Mbak Nafa menyebutkan
angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba Ibu ingin tahu Mbak Nafa, kenapa kok 1, 3, 5, 7 juga termasuk himpunan B? Kenapa kok juga dituliskan di dalam himpunan B? Kenapa Mbak Nafa? Karena himpunan B 1 sampai 10 termasuk, Bu. Ya, atau karena anggota A juga termasuk di dalam anggota B ya. Kan A-nya ada di dalamnya B, otomatis untuk 1, 3, 5, 7 juga termasuk anggota himpunan B. Kemudian anak, untuk permasalahan ketiga, nah coba kita diskusikan bersama ya. Ibu ingin untuk gambar yang ke-1, Ibu ingin Mas Faizal, anggotanya apa saja Mas Faizal? Untuk gambar yang ke-1 ini. Kuning, hijau, merah, dan biru. Nah, oke, kuning, hijau, merah, dan biru ya. Jadi bisa kalian tuliskan anak-anak di sini. Jangan lupa kalau menuliskan wajib memakai apa? Kurung kurawal ya. Atau bisa kalian tuliskan ya anak-anak, bola kuning gitu ya. Kemudian bola merah dan bola biru gitu ya anak-anak ya. Nah, ini penulisannya seperti ini anak-anak. Jadi bisa kalian tuliskan. Seperti itu ya. Untuk gambar yang berikutnya, Ibu ingin kelompok 4 di gambar yang kedua ini anggotanya apa saja? Mbak Nisa, bola apa saja? Bola warna kuning, Biru. dan biru. Ya, yang merahnya tidak ya. Oke, yang merahnya kan dikeluarkan, sisa warna kuning sama biru ya. Kalau misalnya bola warna birunya Bu Mita keluarkan, sisa warna apa anak-anak? Kuning. Kuning. Kalau kuningnya Bu Mita keluarkan, sisa apanya? Kosong. Jadi kesimpulannya adalah himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan bagian. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, LKPD tadi itu kalian kirimkan di WA grup ya anak-anak ya. Kalian foto, kalian kirimkan di WA grup ya. Ibu tunggu. Nah, bisa kalian foto, kalian kirimkan di WA grup anak-anak. Tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian agar kalian lebih memahami bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan bagian, coba kalian simak video berikut anak-anak ya. Ketika kalian mau beli bakso, yang disediakan oleh tukang baksonya adalah mangkoknya. Setelah mangkok kan kosong, tidak ada apa-apa ya. Kemudian kang baksonya kalau kalian lihat itu diisi oleh mie. Mie-nya ini ada 2 macam anak-anak ya. Nah, mie bihun sama mie kuning. Nah, kemudian dikasih sayur atau seledri ya anak-anak ya. Nah, ini dikasih garam ya. Setelah diberi mie, diberi sayur, kemudian dikasih apa? Pentol ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi yang awalnya adalah mangkok kosong diisi oleh mie, diisi oleh pentol, diisi oleh seledri, diisi oleh bawang. Jadi anggotanya itu apa? Ada pentol, ada mie, ada apa lagi? Ada bawang, ada seledri, ya. Nah, gitu. Jadi awalnya yang kosong bisa ada anggotanya. Nah, kita kembalikan lagi videonya. Oke, kembali lagi menjadi kosong. Jadi anak-anak, dari video bakso tadi kalian bisa mengetahui bahwa himpunan kosong tadi kan awalnya kan mangkok kosong, ya. Merupakan bagian dari himpunan bagian. Tadi merupakan bagian dari apa? Mangkok tadi itu merupakan bagian dari apa? Bakso yang isinya adalah ada pentol, ada mie, ada daun seledri, ada bawang ya. Jadi betul ya. Kalau misalnya himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan bagian. Dari materi kita hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, karena tidak ada, alhamdulillah kalian sudah memahami semua. Nah, kita sampai ke kesimpulan anak-anak. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini kita mendapatkan apa ya? Oke, Mas Faizal, apa untuk kesimpulan yang pertama?
Suatu himpunan merupakan himpunan bagian himpunan lain jika setiap anggota himpunan lain itu menjadi anggota dari himpunan lain tersebut. Terima kasih Mas Faizal. Jadi anak-anak, untuk kesimpulan yang pertama, himpunan A, di sini Bu Mita memberi contoh adalah satu himpunan, yaitu himpunan A. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A, kalian perlu garis bawahi ya, setiap anggota A juga menjadi anggota B ya. Jadi setiap atau semuanya, dan dinotasikan dengan A subset B ya. Untuk kesimpulan yang kedua, himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B ya. Jadi jika ada salah satu anggota, satu aja anggota yang bukan termasuk anggota bagian, maka bukan merupakan himpunan bagian ya. Jadi untuk kesimpulan yang ketiga, himpunan kosong itu adalah kurung kurawal tanpa anggota, merupakan anggota bagian dari himpunan bagian. Itu dibuktikan dari bakso tadi ya, atau dari apa, toples yang isinya adalah bola gitu anak-anak. Nah sekarang saatnya kuis. Bu Mita kirimkan di WA grup ya anak-anak. Untuk soalnya kalian kerjakan selama 5 menit di buku tugas kalian tanpa menuliskan soal. Jadi kalian tulis, diketahui, ditanya, dan dijawab di buku kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai kalian foto, kalian kirimkan di WA Bu Mita ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa melihat soal di grup karena handphone kalian digunakan untuk daring, Ibu share di sini untuk soalnya. Nah, ini soalnya anak-anak. Bisa kalian kerjakan tanpa menuliskan soalnya ya. Ada 2 soal, silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu. Anak-anak sudah mengirimkan semua dan sudah selesai. Untuk refleksi kita hari ini, Ibu ingin mengetahui, nah, apa saja yang sudah kalian lakukan pada pembelajaran hari ini? Kemudian, apa saja hal menarik yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Kemudian, manfaat apa saja yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Kalian tuliskan di kolom chat ketiga refleksi tersebut ya. Ibu tunggu anak-anak. Bisa kalian tuliskan di kolom chat. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu bagaimana pembelajaran matematika kita hari ini anak-anak, bagaimana? Senang Bu, seru. Oke, kenapa kok bisa seru? Serunya tuh di mana? Serunya tuh di mana? Karena banyak gambar. Oh, banyak gambar-gambarnya. Kemudian apa lagi? Ada motivasi tadi ya. Nah, oke, seneng ya. Kalau misalnya nanti pembelajarannya Bu Mita buat seperti ini, mau ya? Mau Bu. Mau Bu. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang irisan dan gabungan dari suatu himpunan ya. Kalian sudah mempunyai buku paket masing-masing, kan sudah dipinjam oleh sekolah ya. Nah, oleh karena itu buku paketnya kalian rawat. Kalau misalnya ada yang sobek, kalian isolasi, pokoknya kalian rawat dan jangan sampai hilang ya. Oke anak-anak, thank you dan semangat anak-anak. Kita akhiri anak-anak, kita foto dulu ya seperti biasa ya anak-anak. Foto ya, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup, coba Mas Faizal, dipimpin doa Mas Faizal. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Faizal. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa kalian selalu semangat belajar dan harus apa? Selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih atas semangat kalian yang sangat luar biasa hari ini. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.